Nega Podcast. Halo Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Jadi hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Sekian lama tidak bertemu dengan saya. Semoga kalian semua tetap semangat ya teman-teman. Oke, podcast hari ini sangat spesial sekali. Tamu undangannya yaitu orang yang sangat berperan penting sekali di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan dan juga Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Gedangan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ainun Huda SPD MPD dan juga Bapak DRS Haji Mulyadi. Oke, podcast kali ini akan membahas tentang tema yaitu pentingnya kolaborasi antar sekolah dengan komite. Jadi, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa sih Pak peran utama komite sekolah sebagai penyelenggara pendidikan di SMK Negeri 1 Gadangan ini? Terima kasih. Ini untuk anak-anakku sekalian yang menyaksikan podcast ini, juga mungkin masyarakat luas. Alhamdulillah selama ini peran komite di SMK Negeri 1 Gedangan Kabupaten Malang benar-benar sangat signifikan. Karena kalau tidak ada peran komite, maka program-program yang sudah kami canangkan, jadi mulai program jangka pendek, menengah, sampai tahun itu ada. Nah, semua program-program itu, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, program-program itu bisa berjalan dengan baik, manakala disupport oleh seluruh warga sekolah, juga warga masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diwakili oleh komite. Jadi, kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi, ibaratnya sayap burung itu hanya bersebelahan saja. Saya punya sayap kanan, masyarakat, komite punya sayap kiri, bersinergi. Kita terbang melanglang angkasa untuk mewujudkan dan melaksanakan program demi cita-cita anak bangsa. Itu. Baik, Pak. Dari jawaban Bapak Ainun itu tadi, sekarang untuk Bapak Komite nih, Pak. Dari jawaban Bapak Ainun selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gadangan ini, apa sih Pak fungsi dan peran komite sekolah dalam mendukung prestasi dan fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Gadangan ini? Terima kasih anak-anakku yang tercinta, semua para pemirsa podcast. Pada kesempatan ini, fungsi dari komite tadi sebenarnya secara terselubung sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap program-program sekolah, membantu memberikan pengawasan-pengawasan, dan juga membantu dalam penggalangan dana untuk optimalnya atau lebih ekstrim yang maksimalnya program-program sekolah di SMK Nega SMA Negeri 1 Gedangan ini lebih berjalan bagus. Dari jawaban Bapak Ketua Komite itu tadi, sekarang pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu tadi, apa sih Pak program yang didukung komite untuk mendukung prestasi para siswa SMK Negeri 1 Gedangan ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi prestasi itu yang akademik ada, yang non-akademik juga banyak. Ya, yang akademik itu contoh saja ajang tahunan, ada lomba kompetensi siswa.
Itu yang berbasis kompetensinya masing-masing jurusan. Itu sangat signifikan sekali, itu support dari komite. Terus masih banyak lagi yang akademik ya. Terus ada yang non akademik. Contohnya kayak lomba apa itu talentanya anak-anak di bidang olahraga. Itu ya alhamdulillah kapan gitu tahun kemarin 2025 kalau tidak salah. Itu SMK Gedangan eh, apa itu basket itu kompetisi basket Bupati Cup itu alhamdulillah dapat juara 2. Kita belum nasibnya untuk juara 1, tapi sudah maksimal mengalahkan berapa tim basket yang ada di Kabupaten Malang. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga nanti bisa meraih juara 1. Ada lagi sepak bola, itu juga ada futsal, terus ada lomba pencaksilat, itu sudah di tingkat provinsi. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan anak-anak di non-akademik, kayak lomba, apa kemarin itu saya kok lupa itu loh, sing apa itu PMR itu loh ya, kalau istilah PMR ya. Nah, itu ada terus lomba pramuka, itu tahun kemarin kita memboyong 7 trofi yang besar-besar itu. Ini benar. Lah kegiatan-kegiatan seperti ini kan tidak bisa dianggarkan di dana BOS dan dana BPUPP. Ya, karena kita menggunakan dana BOS dan dana BPUPP itu sesuai dengan juklak dan juknisnya. Lah ini kalau nggak ada peran serta dari masyarakat, ini bagaimana sekolah bisa maju? Ekstranya kan banyak di sini. Lah ekstra-ekstra ini sangat apa ya? Kayak karawitan, kayak ekstra apa itu anak-anak itu alhamdulillah talenta dari anak-anak itu hobinya anak-anak tersalurkan. Sehingga semakin tahun jumlah siswa kita semakin bertambah lah. Otomatis dari segi sarana ini gimana kalau nggak didukung oleh masyarakat, oleh komite? Mau ditaruh di mana anak-anak nggak ada tempat. Ya alhamdulillah ini kami sudah termin yang kedua mau mendirikan apa itu sarana yang dari partisipasi masyarakat yaitu indoor. Apalagi musim penghujan, anak-anak lagi kegiatan, hujan berhenti. Nah, musim panas berhenti itu jadi nggak efektif ya. Jalan satu-satunya sekolah bikin program diantaranya ada sarana itu. Butuh ini itu nggak bisa itu dari dana pemerintah. Iya, murni partisipasi dari masyarakat. Itu. Sementara itu. Baik, Pak. Dari beberapa program yang Bapak Ainun sebutkan nih, untuk Bapak Ketua Komite, apa harapan Bapak kepada seluruh warga sekolah nih, Pak? Kepada warga sekolah terkait dukungan yang sangat luar biasa dari komite dan wali murid terhadap program di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Ya, harapannya adalah bisa ya bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat artinya ketika sekitar masyarakat ini yang saya katakan langsung, ketika anaknya yang bersekolah di sini dengan berpartisipasi itu artinya bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Saya berpendapat bahwa kesuksesan seorang siswa itu tidak semata-mata dari akademis. Bisa jadi dari non-akademis. Begitu. Contoh, ada kesuksesan seseorang bukan karena matematikanya, bukan karena bahasa Inggrisnya, tetapi karena kakinya untuk sepak bola. Kan semacam itu. Itu kepada yang langsung bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang anak-anaknya itu
Itu contoh sederhana gitu. Karena saya yakin semua potensi kalau di sekolah itu istilahnya digarap, insya Allah akan membawa keberkahan bagi semuanya. Baik Bapak Ibu gurunya, utamanya adalah anak-anak yang notabene adalah penerus masa depan bangsa ini. Baik, dari yang disampaikan Bapak Ketua Komite, untuk Bapak Kepala Sekolah, apa dampak nyata partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di dalam sekolah, Pak? Ya, ini tadi mau saya tambahkan ke Pak Komite, terus kok ada pertanyaan. Begini ya, ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau partisipasi masyarakat itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Dalam arti begini. Jadi saya mohon kepada masyarakat, ya sebelumnya saya berterima kasih atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putrinya di SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi begini, yang nyata itu umpama sekarang saya bikin pos satpam, itu nyata bentuk bangunannya pos satpam. Wujud gitu ya. Wujud ya. Terus saya bikin ini lapangan basket, wujud dilihat. Ada. Oh iya ada ini. Itu umpama dinominalkan berapa persen. Justru yang lebih banyak itu di kegiatan pembentukan karakter anak-anak. Itu ya, di sekolah sini saya punya program namanya Presisi Anak Negeri. Ya alhamdulillah Presisi Anak Negeri itu pembentukan benar-benar karakter. Jadi saya enggak mau anak-anak itu ketinggalan dengan temannya. Jadi kita kasih program, itu saja 3 hari tidur di sekolah. Enggak boleh bawa HP. Saya mendatangkan narasumber dari kepolisian untuk memberikan wawasan hukum, mendatangkan Koramil, TNI untuk memberikan wawasan kebangsaan. Terus tokoh masyarakat, bagaimana kita sosial kehidupan masyarakat. Terus tokoh agama. Jadi yang Nasrani kami datangkan tokoh Nasrani, yang Muslim kita datangkan tokoh Muslim. Lah itu 3 hari, mohon maaf ya, makannya anak-anak gimana? Minumnya anak-anak gimana? Alhamdulillah komite mensupport semuanya itu. Jadi nggak ada anak-anak, ayo urunan untuk beli nasi, nggak ada. Itu semuanya dari komite. Terus ada pembaretan. Jadi di SMK Gedangan itu ada, itu yang dipakai itu. Ya nggak tiba-tiba dikasih baret, tidak. Jadi menempuh baret ini ada, iya ada tahap-tahapnya. Ya, Progres. iya kayak pramuka itu ya ada SKU, ada SKK, syarat Iya. kecakapan umum, kecakapan khusus. Nah, sudah menampak itu berapa hari di sini. Ya alhamdulillah anak-anak itu disupport oleh komite. Terus ada lagi yang pramuka itu kemana itu? Peningkatan penegak bantara. Iya. Ya itu yang keluar itu semuanya disupport oleh komite. Bener. Lah, itu kan nggak berbentuk. Gimana sih rupane? Ya baret ya ini, Pak. Mau nyatanya ya. Iya. Rupane pramuka. Ya ini, Pak, baret. Nggak di situ. Tapi ini adalah bentuk pembentukan karakter dan perilaku anak-anak. Nah, contohnya mau begini, sudah kerjasama anaknya 3 tahun bekerja sama di sini, umpama anaknya bentuk jurusan kuliner. Loh, anakku sudah lulus. Ya opo sih bentuknya kuliner? Ini macam ya enggak bisa berbentuk bangunan, tapi "Nduk, tolong Bapak bikinkan kopi. Nduk, tolong Bapak kok lapar, bikinkan nasi goreng." Loh, anakku sekolah di kuliner SMK Gedangan. Enak ya bikin kopi ya. Loh, anak saya itu bikin nasi goreng, enak ya. Ya, bentuk apa ya? Bentuk attitude, bentuk Ilmu. ilmu seperti itu, diwujudkan seperti itu. Jadi enggak kok harus berupa bangunan, partisipasi. Tidak, jangan begitu. Nanti malah keliru nanti, gitu loh ya. Iya. Banyak kok, banyak yang support-support dari komite itu mewujudkan
benar-benar anak-anak itu berkarakter di sini. Contoh sekarang, hari Jumat itu saya wajibkan rehat, Ya. religi dan sehat. Itu ya alhamdulillah anak-anak itu bentuknya apa? Ya kalau dilihat, oh kegiatannya begitu, tapi hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, umpama anak-anak yang biasanya tidak mendoakan orang tuanya ya, seminggu sekali mendoakan orang tuanya supaya seger waras, panjang umur, dimudahkan mencari rezeki. Lu ini kan nggak bisa dirasakan di bentuk nyata, kayak barang kan nggak bisa. Nah itulah salah satu dan salah dua, salah tiga dan salah. Contoh salah banyak lah, kok salah banyak apa ya contohnya? Kok salah banyak? Yes, pokoknya banyak lah Ya, yang bisa tidak saya sebutkan. Ya lebih detailnya bisa datang ke sini. Oh ya opo sih anak-anak. Bener. Itu ada kalau pagi ketemu gurunya salim, selamat pagi, asal itu kan nggak nyata, tapi perilaku yang bisa, gitu loh. Baik. Gitu. Untuk dari jawaban Bapak Kepala Sekolah itu tadi ya teman-teman, sangat membuat kita paham tentang gimana sih SMK Negeri 1 Gedangan yang benar-benar nyata itu. Sudah terbukti itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk Bapak Komite nih. Untuk Bapak Ketua Komite, apa pesan Bapak kepada seluruh orang tua siswa terkait pentingnya peran komite di sekolah ini? Melanjutkan dari Bapak Kepala Sekolah itu tadi. ya, peran ya. Ya, Ya, peran. peran dari orang tua yang menyekolahkan sini, ya terima kasih percaya kepada sekolah Ya, SMK terima Negeri kasih. ini. Saya berterima kasih selaku pimpinan di sini ya. Gitu. Gitu. Apalagi kebetulan saya juga warga masyarakat di samping ketua komite, kebetulan juga masyarakat Sumberjo. Saya bangga, kebetulan SMK Negeri itu berada di Desa saya. desa saya. Begitu. Akan kelihatan bagus kalau didengar, oh, SMK Nega menyelenggarakan kegiatan pembaretan. Hmm. Di SMK Nega menyelenggarakan lomba Ya, kompetensi ya, siswa, misalnya ya. begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang notabene itu peran dari orang tua itu yang mendukung. Ya, artinya yang tidak didukung oleh sumber-sumber pendanaan dari Pemerintah. pemerintah, nah itu harus didukung oleh orang tua. Sehingga kembali kepada statement saya tadi adalah bahwa kesuksesan itu tidak semata-mata karena pinter ngitung, pinter matematika, pinternya apa bahasa Ya, Inggris, ya. tidak itu jadi skill. Nah, begitu. Seperti eh, penjenengan, oh nanti bisa menjadi menjadi host. Wah, siapa tahu nanti Ya, menjadi ke gitu loh TV ya. nasional. Iya, Ini iya, penjenengan ini adalah latihan, dilatih. iya, Apa ada bentuk di dalam tubuh ini ada sosok. Oh, ini loh host, calon host. Tidak. iya. Tetapi nanti yang membaca bahwa penjana itu menjadi host yang terkenal adalah masyarakat. Ya ini sedikit menambah Gitu. ya. Sampai detik ini, tahun kemarin, alhamdulillah ya, ini kepercayaan masyarakat sampai detik ini sangat tinggi sekali. Antusias untuk menyekolahkan anak-anak di SMK Negeri 1 Gedangan ya. Jadi kemarin tuh mohon maaf, sekolahan kami tidak muat. Bener ini, datanya bisa dilihat di panitia SPMB kemarin, tidak muat. Terus gimana lagi? Ya berarti antusias masyarakat kepada sekolah ini, alhamdulillah. Nah ini ya mohon maaf ya kepada masyarakat. Barangkali masih belum bisa menampung putra-putri jenengan. Nggih, mau didoakan supaya nanti gedungnya semakin tambah gitu sehingga bisa terakomodir semuanya. Terus saya nambah sedikit bahwa apa yang saya sampaikan itu saya tidak ngelantur komite dasar hukumnya, tugas fungsi bekerjanya itulah didasarkan pada Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Maka disitulah seperti awal tadi
Itu adalah bagian dari tugas fungsi dari komite. Baik. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan dan juga Bapak Ketua Komite yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di undangan podcast Nega kami. Semoga Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite selalu diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, dan Amin. juga umur yang sehat, Amin. umur yang panjang. Semoga bisa membuat SMK Negeri 1 Gedangan ini yang di umur masih muda ini menjadi semakin melonjak. Amin. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Oke, teman-teman, tetap di podcast Nega. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kita semua agar SMK Negeri 1 Gedangan semakin jaya dan sukses terus selamanya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dari tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya selaku host. Saya Wildan Dawam Isani selaku podcast host Sobat Nega, podcast Nega hari ini. Tetap di podcast Nega, buka cerita, cetak inspirasi. Terima kasih. Nega Podcast.